Halo semua, halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Eee berikut ini kita lanjutkan yang episode berikutnya itu kita lihat berbagai macam template. Sekarang kita demo template yang untuk web project yang lain ya. Kita kemarin sempat bahas yang namanya MVC. Oke, itu adalah salah satu dari template-nya ASP.NET Core yang sekarang ya .NET-nya tetap nggak ada core-nya, tapi kalau ASP.NET masih tetap ada core-nya ya. Jadi ya, kita ikutin aja lah. Oke, kita sekarang masih di seri tutorial belajar .NET, mulai dari .NET 9. Kita akan bahas demo template web project. Nah, ini template web project ini ya template-nya ASP.NET Core. Jadi hanya fokus ada template yang di .NET 9 yang ada di SDK-nya. Nama saya Eriawan Kusumawardono. Dan ini tentang saya sekilas. Saya sehari-harinya kuliah programmer senior. Fokusnya di .NET, DevOps, dan open source termasuk governance dan manajemen project open source-nya. Kitab Adi saya Eriawan. Dan selain itu saya tetap sebagai anggota komisi aktif di .NET Foundation di fokus atau di konsentrasinya di project onboarding. Jadi teman-teman kalau ada project open source yang memakai platformnya .NET dan sudah cukup lama, kalau teman-teman ingin ada support lebih lanjut terutama di teknikalnya kayak CI/CD, terus mungkin juga ada dari sisi mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang licensing dan sebagainya, licensing open source, silakan bisa hubungi saya di LinkedIn atau di GitHub ID saya. Nah, itu ada foto saya, sebelah saya itu ada istri saya. Kemarin saya bilang ini kelihatannya kenyang ya. Mungkin nggak cuma kenyang, kelihatannya ya ayem atau kemah ripah lo jinawi makmur lah semuanya. Alhamdulillah. Oke, persyaratan awal, pengetahuan dasar yang dibutuhkan ya selama 3-4 video ini saya akan tetap singgung ini. Jadi menguasai dasar Git, GitHub, dan sudah terinstall Visual Studio atau Visual Studio Code. Tapi karena saya sehari-hari ini pakai Windows secara sebagian besar dan lumayan sering ya, dan ada beberapa penjelasan di video saya akan lebih mudah jika Anda memakai Visual Studio. Kemudian edisi dan versi Visual Studio yang diinstal itu Visual Studio 2022. Detail atau persisnya versinya minimal itu 17.12.3. Sepertinya sih belum ada versi baru lagi ya update-nya untuk per Januari ini ya. Tapi kita lihat aja, mungkin nanti di Januari minggu ketiga ada update. Dan edisi yang Anda pakai bisa pakai community, profesional, dan enterprise. Untuk Anda bisa segera pakai, silakan memakai community edition karena free atau gratis. Dan semua yang saya demokan ini itu ada di community edition. Kemudian untuk Linux dan macOS Anda dapat memakai Visual Studio Code. Dan disarankan, sekali lagi disarankan untuk install extension C#. Karena kalau Anda mau debug dan lain-lain di Visual Studio Code-nya akan lebih mudah kalau Anda memakai extension. Kalau enggak ya nanti bolak-balik dari Visual Studio Code ke command prompt. Oke, kemudian jadi ini build with .NET ini saya lagi kurang lebih template apa saja yang disediakan. Sebetulnya ini agak rancu ya, sekali lagi saya tekankan. Jadi ada yang lihat di sini, ini tidak semuanya ada di bawahnya .NET SDK. Oke, kita sekarang lanjut. Anda masih ingat. Dan ini sebetulnya sudah bisa Anda pakai model ini sejak .NET 8 ya. Makanya saya tekankan 8.0 ke atas. Mungkin nanti kalau di .NET 10 atau 11 nanti ada teknologi baru lagi ya, mungkin kita bisa update ini. Template yang dipakai di atas ASP.NET ya. Jadi ada modelnya backend sama frontend itu integrate atau jadi satu. Kemarin kita bahas yang ASP.NET MVC di video sebelumnya. Dan juga ada Razor Page. Kemudian ada Web API. Nah, sejak .NET 6 itu ada minimal API.
kemudian ada web API non-controller, kemudian ada web API dengan controller. Kalau nggak salah ini yang web API dengan controller ini FSAP bisa ya, tapi saya ragu-ragu ya. Saya udah coba dan itu jadinya rada aneh ya. Kita lihat aja nanti lah. Mungkin ada saya ada yang miss, tapi nanti yang untuk lebih singkatnya kita akan pakai yang C#. Kemudian ada modelnya SPA atau Single Page Application ya. Jadi ada dua pilihan ya, bisa memakai Angular, bisa React.js. Kemudian ada Blazor yang ada WASM sama web app. Kalau yang di versi sebelum .NET 9 ada Blazor Server. Jadi di versi 7 juga masih ada itu Blazor Server. Tetapi di versi 9 ini Blazor Server ini sudah tidak dikembangkan lagi ya, dan kalau menurut saya ini yang Blazor Web App ini lebih menarik karena ada pilihan untuk Anda berinteraksi dari sisi rendering servernya atau dari rendering di klien atau di UI-nya gitu. Tapi untuk lebih singkatnya kita bahas untuk demonya template-nya aja dulu. Dan ini untuk di .NET 9 ya. Yang Anda lihat dan saya tampilkan ini di .NET 9. Kalau nanti di .NET 10 mungkin bisa beda. Terus terang saya belum tahu detail kalau apakah ada tambahan atau perubahan roadmap di .NET 10. Biasanya kita akan tahu di sekitar bulan-bulan Februari atau Maret gitu. Karena mereka sudah develop sejak bulan Oktober untuk .NET 10. Kemudian yang ini ya, yang di luar bawahnya .NET 9 ya ada .NET Aspire, Saturn Framework. Yang .NET Aspire ini mungkin saya kurang jelas. Jadi .NET Aspire ini yang di support Microsoft karena memang di develop timnya .NET. Yang Saturn Framework ini dari komunitas. Jadi ada komunitasnya F# dan Saturn Framework ini termasuk dinaungi oleh F# Project atau FS Project. Jadi project-project yang memakai F# itu bisa disupport di dalam naungan FS Project, dan FS Project itu adalah salah satu inisiatif yang digawangi oleh F# Foundation. Jadi ada .NET Foundation, ada F# Foundation. Hal yang berbeda ya. Jadi walaupun F# itu sendiri jalan di atas .NET, tetapi semua aktivitas F# Foundation itu di luar, sekali lagi ya, di luar aktivitasnya .NET Foundation. Kita lihat demonya, template-nya yang web project. Jadi kalau Anda .NET New, sekarang hari ini kita fokus yang di .NET New untuk ASP.NET selain yang MVC. Karena kemarin yang minggu lalu atau di video sebelumnya sudah saya bahas yang ASP.NET dan MVC. Kita ke Visual Studio, continue without code aja, kemudian pilih reponya belajar.net. Nah, karena sekali lagi baru satu, dia akan langsung buka solutionnya. Jadi dianggap itu default solution. Kita coba jalanin yang ini, yang MVC, yang .NET 9 ini. Dia akan keluarkan command prompt. Dan kita lihat di sini, welcome, privacy. Nah, ini adalah MVC. MVC berarti model view controller. Di sini saya perlu luruskan, ada teman-teman yang beranggapannya, oh, view itu pasti UI. Benar, view ini UI-nya. Ada view untuk UI-nya atau view-nya si home, ada privacy. Modelnya itu datanya. Controller itu adalah yang menjembatani antara model dengan view-nya. Jadi yang ngedrive bagaimana data itu diproses dan sebagainya itu controllernya. Tetapi data dalam hal ini bukan akses database ya. Jadi logic-logic yang berhubungan dengan akses database itu sebaiknya jangan ditaruh di controller. Karena kalau Anda bikin yang namanya aplikasi enterprise, database itu bisa lebih dari satu macam. Untuk kasusnya yang pernah saya kerjakan itu bisa pakai SQL Server, bisa pakai Postgre, atau bahkan bisa pakai MySQL, atau kompatibelnya ada yang namanya MariaDB.
Kemudian ini saya tutup. Nah, kita coba template yang lainnya. Kalau kita di sini file new project, kita pilih web. Nah, ini. Dan ini all platform. Ada Aspire ya, tapi kita tidak bahas Aspire karena Aspire ini di luar dari SDK. Nah, kita bahas yang selanjutnya yang model yang antara backend sama frontend terintegrasi. Ada yang namanya Razor Page. Jadi kita bikin Razor Page. Nah, ini kan lucu kan, seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau ASP.NET itu ada core-nya. Kalau .NET nggak ada core-nya. Nah, oke, kita bikin yang ASP.NET Core yang Razor Page. Saya klik next. Saya kasih namaan yang kurang lebih sama ya. Contoh Razor .NET 9. .NET 9. Notification tab-nya kita set none aja dulu biar cepat. Framework-nya .NET 9. Kita bisa milih sih di sini, bisa 8 apa. Intinya tuh apa yang ada di tidak hanya di komputer Anda tetapi juga yang disupport oleh Visual Studio yang Anda pakai. Kalau enable container support ini nanti ada kayak semacam Docker file sendiri. Saya harus jelaskan di sini enable container support itu tidak ada kalau Anda pakai .NET New-nya dari command prompt. Ya, di sini sudah mulai ada sedikit pembedaan ya. Enable container support ini kalau kita centang, pilihan selanjutnya yang ini yang di disable ini nanti akan bisa dipilih gitu. Mau container OS-nya Windows atau Linux. Build-nya itu Docker file. Oke, ini juga ada pilihan lain, at least in .NET Aspire Orchestration. Sekali lagi, ini untuk saat ini kita fokus ke yang bawahnya .NET SDK. Kita create, ya tipenya udah bener ya, Razor Page. Oke, nah ini ada welcome page-nya ini seperti ini. Welcome page-nya si ASP.NET Core Razor dengan MVC ini kurang lebih sama ya sebetulnya. Kita set a start of page. Nah, kita coba jalankan Razor Page. Kalau nggak salah ini tampilannya sama juga, ada home, ada privacy itu. Ya, sama. Tapi yang membedakan adalah struktur untuk Anda menempatkan codingnya. Nah, di sini kalau yang tadi yang MVC itu ada model, view, controller. Kalau ini nggak ada. Jadi langsung ke page-nya. Untuk home itu ada di sini, ada di index ini. Nah, ini ada index model, view data, langsung di drive di sini. Mirip-mirip yang MVC ya. Tetapi sebentar ini saya tampilkan dulu. Ini view data, kalau Razor Page ini enggak. Jadi ada page, ada model, dan langsung ada code behind-nya. Jadi ini agak mirip-mirip dengan modelnya ASP.NET Framework ya. Tapi tidak sama persis, karena ini sudah mulai ada pemisahan antara logic untuk tampilkan view dengan logic yang untuk misalnya mengendalikan apakah code-nya mau seperti apa gitu. Sebetulnya nih Anda bisa taruh logic yang memisahkan itu semua. Kemudian ini di drive ada layout. Layout ini yang kontrol overall page-nya ini. Kalau di ASP.NET Framework itu mirip-mirip kayak master page ya. Jadi Anda bisa bikin master page-nya dulu pakai layout ini. Dan di layout ini yang kalau kita lihat di sini kan ada semuanya itu. Ada HTML, head, body. Jadi dia nampilin mau pakai JavaScript apa, CSS yang mana, itu ada di sini semua. Dan kita lihat di sini dia pakai Bootstrap juga sama sebetulnya. Ini kelas-kelasnya container, navbar itu kelas-kelasnya Twitter Bootstrap. Tapi sekarang kalau nggak salah namanya Bootstrap doang, nggak pakai Twitter lagi. Oke, jadi kurang lebih bersama. Nah, kalau di sini kan view-nya kan dalam bentuk CSS/HTML. Kalau yang di view yang ini sama CSS/HTML tapi isinya beda ya. Jadi ini indeks ini terkait dengan file yang ngedrive view-nya. Dan file yang ngedrive view-nya itu juga ada controller-nya. Ini ada home controller. Nah, ini yang menjelaskan ini indeksnya, ini privacy-nya. Dan di sini juga kita bisa lihat di sini kalau indeks itu dia
Isinya begini doang ya, view data title. Jadi ada kayak semacam konvensi atau kalau bahasa umumnya di sisi technical pattern-nya atau polanya adalah convention over configuration. Jadi yang kita lihat di home controller CS ini, dia ada kayak semacam konvensi. Kalau sebentar ini home, di foldernya home, ini langsung nyangkutnya ke home controller. Kalau yang share ini adalah apa yang di-share oleh berbagai macam page-nya. Kebetulan di sini ada layout, ada error itu kalau nampilkan exception di mode kalau Anda environment variable-nya di-set di sini nih, ASP.NET Core environment-nya. Non setting ini bukannya. Tapi di sini kita bisa lihat ya. Kalau ASP.NET environment-nya di si development, begitu dia development maka si RP ini akan ditampilkan gitu. Setiap kali ada exception gitu. Development environment variable itu menandai kalau kita sedang dalam pengerjaan di mode development. Jadi kita perlu ngecek misalnya exception-nya apa. Kalau di versi production ya sebisa mungkin exception detailnya jangan ditampilkan ya. Karena itu tidak sesuai dengan best practice. Kita lihat di sini ada index, ada error, semua ditampilkan di sini. Dan logiknya juga otomatis jadi kayak semacam code behind-nya si page-nya gitu. Yang index larinya ke sini. Setiap kali page-nya terima get akan lari ke sini. Kalau ada post juga biasanya ke sini. Ini menunjukkan beda yang lumayan jauh ya. Kalau misalnya saya ditanya enaknya pakai mana, tapi ini pendapat saya pribadi ya. Saya sih lebih suka pakai MVC. Karena Razor Page itu buat saya maintenance kedepannya lumayan rada susah karena tidak ada pemisahan yang jelas atau pemisahan responsibility yang jelas antara code ini, code behind-nya mau ngerjakan apa gitu. Bisa jadi Anda taruh semua kendali untuk database, logiknya untuk nampilkan datanya dan sebagainya di code behind-nya, tapi itu menurut saya nanti sekali lagi maintenance-nya susah gitu. Pada umumnya kita bekerja itu dalam tim ya. Jadi menurut saya kita fokus ke yang MVC. Tapi teman-teman kalau mau belajar Razor juga bisa. Karena nanti yang kita singgung, yang Blazor itu ada yang mirip-mirip dengan si Razor Page ini. Nah, kita coba bikin pakai template-nya Blazor. New project. Kita masih web ya. Ada itu web app. All platform. Oke, kita pilih yang Blazor nih. Nah, Blazor itu kalau kita filter ada Blazor web app, ada server app, itu yang tadi saya bilang itu. Kemudian ada Blazor web assembly. Ya, yang menarik ini sebetulnya yang web assembly, tapi kita coba dulu yang web app. Web app, next. Contoh Blazor web app net 9. Nah, web app ini sejak net 9. Oh, sejak net 8 ya. Terus saya ingat saya. Oh ya betul sejak net 8 ya. Sejak net 8 dan ini ada pilihan configure HTTPS berarti akan ada support untuk HTTPS ya. Kalau Anda menjalankan ini pertama kali nanti ada kayak semacam pertanyaan ya kayak prompt-nya Windows USC yang menyatakan ini sertifikat ini mau di accept atau enggak, Anda accept aja karena itu local certificate untuk development. Jadi Anda nggak usah khawatir. Untuk mensimulasikan itu tadi, HTTPS itu, Anda harus punya SSL certificate. Tapi kalau untuk development kan Anda nggak perlu pusing untuk beli dulu atau gimana gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian Anda bisa milih interactive render mode, ya, bisa server, bisa WebAssembly, bisa dua-duanya auto gitu. Anda lihat ini itu kurang lebih hampir sama dengan kalau misalnya oke kita ini apa ini belajar ini. Oh, belum di close ya. Coba kita .NET new list. Nah, Blazor yang web app ini
Kita lihat opsinya. Nah, ini yang anehnya ini Blazor Web App namanya cuma Blazor gitu. .NET New Blazor. Kita lihat opsinya apa saja. Oh ya, ini ada opsinya ini. Choose which interactive mode to use for interactive components. Jadi bisa server, semuanya run di server. Bisa WebAssembly, semuanya sebagai WebAssembly, atau bisa auto. Use server while downloading WebAssembly assets, then uses WebAssembly. Defaultnya server. Kita pakai yang default dulu aja. Dan ini pilihannya ada dua ya, 80, 90. Persis seperti yang kita lihat di Visual Studio. Kalau misalnya saya mau new Blazor server ya. Blazor server itu kalau nggak salah Blazor server juga namanya. Ya, Blazor server ini. Kita copy aja. Kita lihat opsinya. Nah, ini hanya sampai .NET 8 kalau nggak salah ya. Tapi ya, sama-sama lihat aja. Di .NET 9 sudah nggak ada sih sebetulnya. Jadi dia nggak ada target ke .NET Core untuk yang .NET 9. Oh, bahkan nggak ada untuk .NET 8. Choice-nya .NET 7, .NET 6, .NET 5, bla bla bla. Kalau misalnya saya mau nyoba, bisakah ini .NET 8? Kita coba. Seharusnya itu ada error ya. .NET New. Atau saya ini lagi. Dan mainf. Nah, ini isian atau parameter untuk mainf atau dash atau main framework ini. Sintaksnya adalah sintaks yang TFM atau Target Framework Moniker. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya untuk ini. Tapi kalau misalnya teman-teman masih penasaran, bisa lihat di seri video saya sebelumnya, yang .NET Journey itu ada penjelasan detail tentang TFM itu apa. Gitu. Kita coba .NET 8.0. Mau nggak itu? Harusnya sih error ya. Nah, itu dia, error. Jadi .NET 8.0 itu nggak bisa, karena ini value yang tidak valid untuk mainf atau main framework. Jadi hanya maksimal .NET 7. Nah, ini yang saya bilang sudah nggak dikembangkan lagi ini yang Blazor server. Oke, kita pakai yang Blazor Web App atau Blazor saja. Kita gampangnya langsung di sini pakai .NET 9. Interaksinya kita pakai default ya, server. Yang endless in dan spare ini nggak usah. Terus ada opsi do not use top level statement. Top level statement yang seperti program main tapi nggak ada kelas mainnya itu atau kelas programnya itu. Kemudian ada include sample page untuk kita mau lihat-lihat gimana bentuknya. Kita create sekarang. Namanya udah benar. Oke, namanya udah benar, Blazor Web App. Kita create. Masih dengan ini kan sama persis. Connected service, publish. Kita lihat isinya. Jadi ada komponen. Seperti biasa ada halaman awal. Halaman awalnya ada di pages. Ini yang seperti tadi saya bilang kan mirip-mirip browser page. Nah, ini ada home browser ini. Ada weather. Nah, weather ini menarik karena dia akan memberikan suatu informasi tambahan. Anda bisa langsung code-nya ditaruh di sini atau bahkan Anda harusnya ini ada kayak dia nge-link ke komponen ya. Misalnya ini kayak counter ini. Counter ini dia akan nge-link ke base-nya counter, ada komponen harusnya itu ada di sini counter. Oh ya, ini di razor-nya. Source code-nya langsung di situ. Oh ya, kalau yang main layout-nya atau halamannya ada di sini. Ini layout ini ngambil dari mana ya? Main layout, razor. Ini navigation menunya. Ya, di sini. Di sini routes-nya ada di sini. Oh, kalau ini WebAssembly. Mantap. Ya. Jadi ini sebetulnya bisa self rendering atau WASM atau auto.
Untuk simpelnya kita demoin yang server aja dulu. Dan ini tampilannya kalau kita jalankan beda. Nah, ini dia beda. Kalau yang counter ini, kalau nggak salah dia, kita coba balik lagi yang counter. Interaktif. Interaktif di sini itu lebih condong ke dia langsung buttonnya apa, ya. Kemudian langsung berinteraksi. Kalau code-nya di sini ya pasti sisap ya. Ini code-nya nih server side ya. Kita coba, kita debug di sini. Bener nggak ini interaktif itu? Klik, nah ini langsung di sini. Jadi on click ini dia akan manggil method increment count. Terus dia ada masuk ke current count. Nah, 1. Klik lagi. Current count-nya dari 1 jadi 2. Karena ini plus-plus ya. Nah, ini sekarang 2. Oke. Nah, ini kalau weather ini ada loading, dia akan secara asinkronus ya, menampilkan itu. Tapi cuma sayangnya ini kayaknya contohnya ini, bentar, ini kayaknya bukan asinkronus deh. Coba ditutup dulu. Oke. Yang weather. Mana itu weather? Weather, nah ini weather. Oh ya, asinkronus ya. Oke. Oke. Ini asinkronus, cuma datanya ya di hardcode di sini. Ada freezing, bracing, chilly, bla bla bla. Dan di mana lagi nih? Ada juga dia, ini kan weather forecast ya. Weather forecast. Iya, dia di hardcode. Temperatur. Oke. Oh, di random. Ya. Di sini ya bisa juga Anda kasih logic yang akses ke DB. Tapi saya sarankan sebaiknya jangan. Terus kelas ini juga kalau bisa jangan ditaruh di dalam sini. Gitu. Ini kebetulan bisa dibilang contoh cepat ya. Tapi ya sekali lagi saya tekankan untuk maintenance-nya tidak semudah itu. Oke, kita sudah berkenalan dengan Blazor Web App. Sekarang yang tidak kalah menariknya Blazor yang jalan di browser lokal. Jadi dia akan download DLL-nya di lokal. Ya. Kita new project. Blazor Wasm. Ini standalone app. Jadi ini bisa dilihat atau bisa dianggap sebagai aplikasi yang jalan di lokal komputer Anda. Jadi sudah nggak ada yang namanya server side lagi. Kita lihat ini. Mungkin saya sambil siapin ini ya. Ntar ini saya tutup dulu browsernya. Saya buka. Atau saya tutup aja dulu deh. Langsung aja kita create. Contoh Blazor Wasm net 9. Contoh Blazor Wasm net 9. Next. Ya, versi net 9. Nggak ada authentication. Kita bisa treatment ini sebagai PWA atau Progressive Web Application. Bisa ada kayak mekanisme atau fitur-fitur yang lebih canggih lagi ya, bisa installation, offline use, dan bahkan bisa automatic update itu sebetulnya. Tapi orang sih biasanya jarang pakai. Kita include sample page, terus ada do not use top level statement. Kita create aja pakai .NET 9. Nah, di sini ada contoh Blazor Wasm. Ini kalau saya mau demo ini agak tricky ya. Tapi kita coba nanti akan keluar itu DLL-nya itu. Oke, kita run.
Nah, ini dia load semuanya baru. Terus kita tampilkan developer tool, web developer tool. Katanya ini kombinasi shortcutnya sama, web Ctrl Shift I. Oke, kita run. Nah, di sini nih nanti ada kayak dia itu download DLL-nya gitu. Ada browser link. Harusnya ini ada kayak semacam IO-nya ya, sebentar. Nah, ini dia. Ini kok dark mode ya. Gimana cara supaya dia tidak dark? Oke lah, kita lihat-lihat dulu ini. Kapan hari itu kelihatan ya, tapi ini kok sekarang nggak kelihatan itu DLL-nya kemana aja gitu. Oke. Konsol, storage kah? Nah, ini. Local storage, session storage, bukan. Cache storage. Ini dia. Anda lihat kan ini ada library yang dipakai. Microsoft ASP.NET Core Component, Forms. Tapi seharusnya itu ada DLL-nya ya. Kenapa kok nggak kelihatan, nggak nongol itu DLL-nya? Harusnya ada. Ini apa ini perlu? Ya harusnya ada. Oke. Di network nggak nongol. Dokumen. Bootstrap. Coba ini saya buka di browser lain. Semoga dia ada titik terang yang lebih masuk akal. Ini saya pakai Microsoft Edge ya. Kita copas di sini. Coba jalankan. Mana itu network? Ini dia ada network. Nah, ini dia maksud saya. Kenapa di Firefox-nya nggak nongol? Saya kurang tahu. Jadi, ya ini kelihatan. Ini ada kelas kayak, library ya, kayak sistem runtime, ASP.NET Core Authorization, dependency injection, dan lain-lain. Ya, statusnya pasti 200 ya, kalau bisa nongol semua. Ini nggak bisa dibesarin lagi. Tapi, basically, kalau dulu esensinya DLL, sekarang esensinya WASM. Jadi ada misalnya sistem diagnostik, tracing. Terus ini ada kayak semacam, nggak tahu ini kenapa ini random ya, kayak kombinasi antara huruf dan angka, terus baru esensinya WASM. Jadi ini semua ada di browsernya. Ini jalan di browsernya. Oke, tentunya kita pasti mikir ya, ini pakai HTTPS gini, tapi jalannya di browser. Karena apa? Karena setelah dia lempar ini semua filenya ke browser yang di lokal itu, sudah nggak ada round trip lagi ke server. Gitu. Kecuali kalau ada salah satu komponen di sini yang dia itu kayak call web API gitu ya, misalnya. Nah, apa yang kita lihat ini sebaiknya dilakukan secara asinkronus agar performance-nya terjaga, walaupun tidak cepat, tapi minimal tidak ada kesan ngehang atau tidak ada kesan kalau kita klik apa terus ada jam pasirnya, dia kayak ada terus seolah-olah nggak responsif itu aplikasinya. Kalau udah nggak responsif ya akhirnya di restart, padahal jangan, itu browsernya ditutup ya bisa aja. Jadi direkomend atau sangat disarankan secara asinkronus gitu. Oke, ini WASM. Kita udah lihat. Nah, kita coba lagi yang lain.
Misalnya SPA, Single Page Application, oke. Pakai Angular. Ya ada dua, bisa React, bisa Angular. Kalau saya lebih familiar Angular, walaupun sebetulnya secara teknologi Angular itu semakin lama semakin susah untuk diikuti karena versinya cepat sekali ya. Jadi mirip-mirip .NET gitu, hampir bukan hampir ya, pasti tiap tahun dia keluar versi baru gitu. Sekarang kalau nggak salah sudah Angular berapa ya, 15 apa 16 gitu. Oke, kita new project. Ya, pilih yang all platform. Terus yang web. Mana ini web? Web. Terus pilih Angular. Dan susah carinya. Oke, ini WebDriver bukan, WCF bukan, Aspire bukan. Oh, banyak banget template yang ada di tempat saya. Ah, ini Angular. Dan tidak ada, saudara-saudara. Atau dia masih proses? Weh, mungkin harus all language ya kali. Nggak ada juga. Oke. All language nggak ada. Platform web nggak ada. Coba SPA. Juga nggak ada. Ini apakah ini literally atau ini ngebug atau gimana? Harusnya ada. ASP.NET Core Web API, bukan. gRPC, ini model V controller, ini web project. Oh, ini ada bahkan bisa bikin pakai Django, tapi saya nggak nyari itu. JavaScript bukan. Menelusuri ini aja banyak banget kayak gini. Flash, ini Django. Ini dia nemu. Angular and ASP.NET Core. Kita next. Kalau kita lihat di sini namanya apa? New list. ASP.NET Core Angular atau Angular, oke. Jadi Angular, ASP.NET Core with Angular, oke. Namanya itu. Jadi ini yang perwakilan dari yang template-nya namanya Angular. Angular, .NET 9. Ya, pastilah create a new folder. ng is needed. Oh ya, oke. Jadi dia butuh Angular terinstall di komputer ini. Masuk akal. Kita coba. Kalau yang pakai command prompt-nya bisa nggak? Saya udah lama nggak pakai Angular yang baru-baru ya. Tapi kita coba aja. Sama-sama ini Angular. Opsinya apa aja nih? .NET Angular. Oh, manage. Oke. Buat gini aja. Oh, sayang sekali. Ini nggak disupport di .NET 9 ya. Jadi maksimal .NET 7. Tapi kok disebutin di listnya .NET New List ya? Mungkin apa karena masih disupport kali ya? Oke, ini .NET New, berarti saya nggak bisa pakai .NET 9. Kalau React, nah ini ya, bisa dibilang ini agak blunder ya. Saya baru tahu ini. Kalau React, oke, pakai namanya React. .NET New, React. Opsinya apa aja? Oke, sama.
Jadi nggak bisa ke .NET 8, nggak bisa ke .NET 9 juga, maksimal .NET 7. Tapi nggak apa-apa, in case kalau teman-teman kepengen tahu ya kita ya create aja ya. Cuman ini kok dia butuh ng. Oke, karena waktunya sudah agak mepet, untuk video berikutnya saya demoin yang Angular. Sayangnya ini nggak bisa kok .NET 8 dan 9. Karena waktu awal saya nyusun ini, yang ini, saya nggak sempat ngecek kalau ternyata di .NET 8 dan 9 ini sudah nggak apa ya, dibilang nggak disupport, kok aneh karena ini ada di daftar .NET list-nya, tapi dibilang disupport, dia nggak bisa untuk .NET 9. Oke, tapi akan tetap saya demokan. Ini harus install Angular dulu berarti, sama dengan React. Apa React sama juga ya? Kita coba aja. .NET React, .NET New React, dan kita pakai konvensi yang sebelumnya, ASP.NET Core, React, tapi di .NET 7. Kan defaultnya dia di .NET 7. Dan kita pakai use programming. Dan New React ini bla 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 bla. Kita coba. Ya, betul. Jadi ini ada warning, target framework .NET 7 itu sudah tidak disupport. Nah, saya jujur aja belum bisa dapat informasi lengkapnya kelanjutannya si template .NET New Angular atau .NET New React ini bagaimana. Tapi kalau dari kata-kata yang kita lihat di sini, target framework .NET 7 memang tidak disupport. Jadi kita bisa gampangnya berasumsi kalau bisa jangan pakai itu lagi. Nah, tapi pertanyaannya selanjutnya, kalau kita mau pakai yang di .NET 9 ini, kalau kita mau bikin SPA, pakai apa ya? Kalau menurut saya gampangnya ya pakai Blazor itu tadi. Jadi bisa Blazor web app atau yang Wasm sekalian. Kalau Wasm sekalian itu ya benar-benar Anda harus jaga interaksinya antara si JavaScript-nya dengan si Wasm-nya itu harus bagus. Karena so far saya dulu pernah ya pakai ini yang template yang di versi sebelum 9 ini untuk bikin Wasm ternyata tidak segampang yang dikira ya sebetulnya. Kalau kita mau benar-benar full interaksi, tidak semudah kalau kita bikin desktop. Karena desktop kan sudah nggak ada kayak download-download lagi tuh. Pokoknya tinggal langsung jalan di lokal. Kalau yang Wasm, downloadnya sekali, setelah itu jalan di lokal terus. Makanya ada yang namanya PWA atau PWA atau Progressive Web App. Nah, ini berarti sudah nggak disupport ini. Oh ya, itulah serunya kalau bikin tutorial tuh ada kayak semacam goca-goca atau hal-hal yang surprising seperti ini. Oke, cukup sampai di sini dulu. Dan di video berikutnya kita akan coba lihat kalau Angular sudah terinstall dan saya coba untuk pakai versi yang disarankan dia. Tapi ya masalahnya kalau sekarang kan Angularnya kan pasti versinya udah lebih dari versi 14 ya, mungkin bisa 15, bisa 16, bisa atau bahkan 17, kita lihat aja nanti. Dan so far sampai sini aja dulu. Sejauh ini kita udah lihat berbagai macam template dan mohon maaf ini ada yang kayaknya tidak disupport ya, tapi ya wajar sih. Memang secara roadmap mengarahnya ke Blazor. Jadi di video berikutnya kita akan coba detailkan si supportnya si Angular ini dalam bentuk contoh singkat, dan saya akan mulai membahas mengenai
isinya si template-template ini, ya. Entah itu WinForms, entah itu WPF, entah itu MAUI atau apa. Yaitu apa? Bahasa pemrogramannya. Bahasa pemrograman yang dipakai. Oke. Jadi seperti biasa, jangan lupa kalau Anda suka dengan video-video saya, like ya. Setelah itu subscribe. Dan satu hal lagi, sebelum saya akhiri ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan selalu coding itu bahagia. Pokoknya yang sederhana aja. Thank you, dan jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.